Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Caca. Hari ini saya bakalan buat kue jadul kering atau bisa juga disebut dengan kue bahulu, cermai, klemben, kicin atau apa aja. Itu biasanya di setiap daerah berbeda ya namanya. Tapi kue ini adalah kue favorit semua orang. Untuk proses pembuatannya juga sangat mudah, jadi simak terus ya videonya sampai habis dan diikutin step by stepnya. Langkah pertama di sini saya sangrai dulu tepung terigunya. Di sini saya menggunakan 400 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya tambahkan lagi beberapa lembar daun pandan. Di sini saya sangrai hingga daun pandannya itu menjadi kering, lebih kurang 15 menitan. Kalau misalnya kalian tidak punya daun pandan, kalian bisa ganti juga dengan daun pisang ataupun tidak pakai juga tidak masalah. Bila daun pandannya ini sudah kering seperti ini, itu berarti sudah siap ya. Kita matikan kompornya, lalu kita bakal saring supaya mendapatkan hasil tepung yang sangat halus. Bila sudah kita saring semua, ini saya dinginkan dulu ya tepungnya. Jangan lupa sebelum kita mixer adonannya, kita panasin dulu ovennya. Kemudian kita pecahkan 7 butir telur utuh. Di sini saya menggunakan telur ayam, kalau kalian mau ganti telur bebek juga bisa. Tambahkan 300 gram gula pasir. Ini bisa kalian sesuaikan, mau kalian samakan dengan jumlah tepungnya 400 gram juga oke, atau mau dikurangi seperti saya juga oke. Dan saya tambahkan juga secukupnya vanili. Kalian bisa ganti dengan pasta vanila ya. Di sini kita mixer hingga dia menjadi kembang putih dan berjejak. Oh ya, untuk penggunaan gulanya tadi, kalau misalnya kalian memang pengen teksturnya itu betul-betul crunchy banget, mungkin kalian bisa sesuaikan dengan berat tepungnya ataupun lebih. Tapi kalau misalnya kalian pengen teksturnya itu tidak terlalu crunchy, kalian harus kurangi gulanya karena fungsi dari gula pasir banyak itu yang membuat bolu ini menjadi kering dan crunchy gitu. Kebetulan saya juga tidak begitu suka yang terlalu manis, sehingga saya menggunakan gula pasirnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya nanti saya pengen yang teksturnya crunchy, saya mungkin akan panggang lebih lama. Di sini saya nggak langsung campur tepung terigunya ya, saya maksudnya itu bertahap, saya bagi-bagi. Fungsinya sih supaya sembari menunggu gitu kan, adonannya itu tidak terlalu kental atau terlalu keras gitu. Apalagi saya punya anak kecil, jadi kalau misalnya tiba-tiba baby saya nangis, otomatis saya harus berhenti dulu. Jadi kalau misalnya kalian pengen gabung semua langsung, bisa ketika sudah kental putih dan berjejak tadi, kalian langsung masukin aja semua tepungnya juga nggak masalah. Ini kita aduk hingga semuanya menyatu dengan baik. Bila mana kalian merasa kurang, kalian bisa tambah adonan telur tadi ya. Tapi kalau misalnya sudah pas, itu tidak perlu ditambah lagi, hingga teksturnya itu seperti ini. Kemudian kita keluarkan loyangnya dan kita olesi minyak. Kalian bisa juga oles dengan margarin. Di sini kita oles tipis-tipis saja.
Kemudian kita tuang adonannya. Sebaiknya sebenarnya adonan itu jangan dituangkan terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang ketika di oven nanti. Kemudian ini akan kita oven selama 20 menitan di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kalau suhu itu sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Mungkin di oven kalian bisa 160 atau 180. Tapi kalau di oven saya menggunakan 170 derajat Celcius. Dan kalau misalnya di oven yang lain kalian juga harus cek juga apakah di menit ke-20 dia sudah matang atau belum. Setelah sudah matang, kita langsung keluarkan dari cetakannya. Lakukan step ini hingga adonan habis. Dikarenakan menggunakan oven listrik kapasitasnya terbatas gitu, saya menggunakan oven gas juga supaya kerjanya lebih cepat, dan saya menggunakan cetakannya yang lebih besar juga. Kalau caranya sama aja, yang penting sering dicek aja. Saya menggunakan api atas bawah dengan api yang sangat kecil supaya dia tidak gampang gosong. Yang menggunakan oven gas juga sudah matang. Ini kita tinggal keluarkan aja dari cetakannya. Ini dia sudah jadi. Bisa dilihat ukurannya tidak sama karena cetakannya berbeda ya. Di sini saya buat yang dua versi, maksudnya itu yang satu ini saya buat yang agak sedikit lembut, dan yang loyang kecil itu saya buatnya agak sedikit crunchy. Jadi saya panggangnya agak sedikit lama menggunakan api yang agak kecil ya supaya dia tidak gosong. Tapi dari segi rasa ini tetap sama enaknya, hanya teksturnya saja yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.